Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Hai teman-teman, pernah nggak kalian kepikiran kalau di kampung kita itu penuh dengan teori organisasi seperti kayak gotong royong, acara 17-an, karang taruna, rapat RT, dan lain sebagainya. Nah, di video ini kita akan membahas tentang gimana sih proses manajemen organisasi tersebut dan kepemimpinan di kampung kita, terutama di kampung saya itu Deli Serdang. Organisasi itu bukan cuma soal perusahaan atau instansi di desa, kita juga punya banyak contoh. Ada seperti kayak Karang Taruna, PKK, kelompok tani, pengajian, sampai rembuk warga. Ini semua adalah contoh nyata dari fenomena organisasi, di mana ada sekelompok orang berkumpul dan punya tujuan yang sama. Contoh, misalnya kayak warga tuh sepakat membersihin paret karena sering banjir gitu. Nah, disitulah organisasi itu berjalan, tapi kadang cuman semangat di awal aja. Dengan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan pada pagi hari ini, lingkungan akan terlihat bersih dan nyaman, dan tentu saja kita bisa bersama-sama untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk ke depan kita bersinergi bersama menuju SPIP yang lebih humanis di masa yang akan datang. Nah, misalnya nih, seperti kayak warga tuh sepakat membersihin paret karena sering banjir. Nah, disitulah organisasi itu berjalan. Tapi kadang cuman semangat di awal aja, pas di hari H yang datang tuh cuma beberapa orang. Nah, jadi artinya organisasi kita itu masih punya tantangan gitu. Supaya organisasi bisa berjalan dengan lancar, harus ada proses yang jelas. Pertama-tama itu tentu saja mulai dari tujuan. Misalnya kita mau ngapain sih ini? Tujuannya apa gitu. Nah, di sini kita ambil contoh, misal kita membangun pos ronda, lalu dibentuklah struktur, siapa yang jadi ketua panitianya, siapa yang bagian konsumsi, siapa yang urus bahan bangunannya. Nah, habis itu baru deh dibagi tugasnya, dijalanin, dan nanti bakal dievaluasi. Kalau prosesnya nggak jelas, bisa-bisanya ujung-ujungnya bakal jadi wacana nih. Nah, kayak misal kita membangun pos ronda, tapi nggak ada yang beli semennya. Nah, jadi nggak bakal jadi apa-apa. Nah, supaya semua proses tadi berjalan dengan rapi, kita juga butuh yang namanya manajemen. Ini bukan cuma soal ngatur orang, tapi juga ngatur waktu, ngatur alat, dana, dan informasi. Contohnya nih, kalau RT mau adain kerja bakti, dia harus rencanain dulu kapan waktunya, siapa aja yang harus ikut dan hadir, dan apa aja yang dibutuhin. Lalu dia koordinasi, bisa lewat dari pengumuman, WA group, atau dia tempel flyer di warung-warung. Nah, pas kegiatan berlangsung, dia juga harus pantau tuh, udah sesuai dengan rencana atau belum. Dan terakhir, setelah acaranya selesai, dia harus evaluasi apa aja yang harus diperbaiki, apa aja yang kurang, dan apa yang harus ditambahin lagi nih. Tapi semua manajemen itu nggak bakal jalan kalau nggak ada yang namanya memimpin. Di sini pentingnya kepemimpinan. Pemimpin di kampung itu nggak cuma harus orang yang berpendidikan tinggi atau punya jabatan yang besar. Kadang malah anak muda itu yang lebih semangat untuk bisa mengajak warga-warganya bergerak gitu. Itu aja udah cukup jadi yang namanya pemimpin. Kepemimpinan itu soal ngasih contoh, bukan dia cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Dia harus bisa dengerin warga, netral, dan juga bikin suasana di kampung itu bisa jadi kompak.
kadang pemimpin itu juga harus berani ambil keputusan di saat orang lain masih ragu-ragu nih gitu. Nah, jadi teman-teman, dari kehidupan kita sehari-hari di desa itu kita udah belajar tentang organisasi, mulai dari fenomenanya, prosesnya, cara memanajemennya, dan cara memimpin kepala desa kita. Nah, oke teman-teman, mari kita belajar dari hal-hal kecil untuk membangun organisasi kita dengan semangat dan kebersamaan. Perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil.